Baik, untuk pembelajaran malam hari ini, mari kita buka dulu dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas niat ini dan setiap niat yang baik, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat belajar teman-teman semuanya. Monggo Yuseng dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Ratna, yang mana dalam kesempatan ini sebagai moderator ya teman-teman untuk eh, kita pada malam ini sama-sama kita sharing ilmu di dalam pemahaman ya, pemahaman meridian. Ada beberapa hal mungkin menjadi titik yang sebenarnya 5 titik dewa ini adalah standar pada eh, meridian ya untuk akupuntur. Nah, dalam kesempatan pada malam hari ini teman-teman tadi sudah dibuka dari Bu Ratna yang dari Hong Kong, kemudian teman-teman yang hadir pada malam hari ini, selamat datang bagi yang baru dan yang lama. Dan kita akan coba sharing ya, sharing sebenarnya apa sih yang menjadikan kita di dalam di akupuntur titik itu ada dinamakan titik dewa. Ya nanti kita akan jelaskan apa sih titik dewa itu dan bagaimana manfaatnya dan untuk manifestasi klinis yang seperti apa teman-teman ya. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempunyai tujuan ya. Tujuan dan manfaat di dalam pembelajaran ini yaitu 5 titik dewa. Yang pertama adalah kita harus punya kompetensi ya, kompetensi di dalam menjelaskan spesial atau istilahnya khusus ya. Kenapa dia dinamakan titik dewa, kemudian fungsinya. Kemudian kita juga mempelajari titik dewa ini untuk menjadi orang yang kompeten dalam menggunakan atau mengaplikasikan titik dewa dalam kesehatan keluarga. Dan dalam kesempatan malam hari ini nanti kita akan coba sharing tentang penyakit-penyakit yang sering yang kita hadapin. Kemudian kita juga bisa memberikan konsultasi atas penggunaan titik dewa dalam pengobatan tradisional timur. Loh, apa hubungannya ya pengobatan tradisional dengan titik dewa? Karena titik dewa ini nanti luar biasa teman-teman ya. Sebenarnya nanti bisa digunakan semua teknik ya, bisa digunakan di dalam teknik. Misalkan contoh titik dewa ini nanti kita bisa menggunakan teknik pijet misalkan, atau akupresur ya. Kalau di TCM itu akupresur, kalau di kita sebenarnya pijet atau totok. Tapi bukan pijet refleksi ya, karena pijet itu totok tekanan. Kemudian juga bisa digunakan di dalam bagi yang belajar teman-teman yang akupuntur sucok juga boleh. Karena secara umum Ayah, meridian ini meridian untuk nasi keseluruhan kokolo, yang besar ya. kusala pa ma. Kemudian juga bisa dilakukan untuk bagi yang teknik bekam ya. Kalau kami nyatakan bekam bisa bisa karena di situ kita bisa ya. Bekam itu ada 8 tipe ya. Bekam meridian, bekam kering, bekam eh, kemudian bekam basah, kemudian nah titik-titik ini kita bisa lakukan bekam menggunakan akupuntur, bisa bekam menggunakan herbal dan yang lainnya. Oleh karena itu bagi teman-teman yang sudah mempelajari beberapa teknik pengobatan, tidak usah khawatir karena ini kita menjelaskan manfaatnya dari titik titik itu sendiri. Ya. Jenisnya apa aja sih titik dewa? Yang pertama adalah LI4, Pak teman-teman. Nah, LI4 itu di mana LI4? Nanti itu ada di tangan, di antara jempol dan telunjuk. Kemudian LI11, LI11 itu di mana? Itu di siku. Ada SP6, ya, ada ST36, ada LR3. Nah, ini adalah titik-titik yang
seperti titik wajib di dalam ilmu akupuntur. Nah, kita tahu titik wajib, tapi harus tahu manfaatnya. Jadi tidak kebanyakan teman-teman yang sekarang belajar itu ada sakit ini titiknya apa, sakit ini titik. Sehingga sampai ada teman-teman yang bilang, saya cukup satu titik gitu, ya satu titik. Sebenarnya bisa aja, tapi memang ketika satu titik teman-teman harus bisa memberikan di dalam teknik harmonisasi organ, ya, dalam tubuh yang sakit tadi itu kita harus bisa memberikan stimulasi atau memberikan rangsangan supaya pengaturan energi, ya, pada saat kita pijat misalkan akupresur maupun akupuntur, ya, itu kita bisa pada titik sasaran. Nah, pada saat sebenarnya kita penting sekali di dalam mempelajari tete dewa ini eh, menjadikan ditunjuk sebagai tete dewa karena kita sebenarnya sebagai orang terapis khususnya yang akupunturis maupun tradisional timur itu minimal memahami jalur meridian, pathway, jalur arah energi, ya teman-teman ya. Sebenarnya kenapa sih orang itu sakit sebenarnya? Karena terjadinya ketidakharmonisan pada organ, baik organ yang menyimpan maupun organ yang distribusi atau organ yang berongga. Sedangkan sakit teman-teman itu biasanya ada di rongga, di organ berongga. Itu awalnya, ya. Contoh, sehingga di sini ini teman-teman titiknya itu hampir titik organ berongga, ya. Hanya dua ya, SP6 dan LR3 ya. LR3 itu liver dan SP6 itu adalah limpa. Nah, dari titik pengertian nanti kita akan jelaskan bagaimana spesialnya, bagaimana fungsi, arah tindak, arah 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 pengobatannya dan jenis penyakit yang kita obatin apa aja. Iya, kita buka LI4 teman-teman, ya, atau Hegu ya. Saya bicara LI4. LI4 itu titiknya adalah teman-teman adalah antara jempol, ibu jari dengan telunjuk. Dan dia ada di tulang yang di sini ya, ada tulang ya lipatan. Di situ diambil titik tengahnya teman-teman. Ya. Bagaimana spesialnya dia ini? Sebenarnya spesialnya ini namanya LI4 itu ada jalur meridian usus besar teman-teman ya. Usus besar itu adalah organ berongga yang khususnya untuk setelah proses ekstrak atau pemisahan esensi ya yang murni tidak murni. Nah, dia adalah usus besar ini adalah penampungan sementara untuk hasil ekstraksi yang akhirnya diperas sampai nanti sampai jam 5 sampai jam 7 pagi itu saatnya dibuang. Jadi parameter teman-teman di dalam kehidupan itu ada makanan yang masuk, kemudian diproses, kemudian juga dibuang. Maka fungsi LI4 ini teman-teman itu sebagai titik untuk pembuangan. Ya. Nah, itu usus besar. Dan usus besar ini berpasangan dengan titik meridian paru-paru teman-teman. Ya. Berhubungan dengan organ paru-paru. Nah, organ paru-paru itu sebagai organ penyimpan energi. Jadi sebenarnya ketika teman-teman ada masalah batuk, sebenarnya solusinya itu adalah dibuang. Dibuangnya dengan apa? Ya titik LI ini. Nah, bagaimana spesialnya dia, teman-teman? Ya, ya titik usus besar nomor 4 ini yang khususnya Hegu, teman-teman ya. Kalau saya lipatan ini, jadi ini adalah titik spesial karena ini adalah titik zuan atau titik sumber meridian usus besar. Jadi yang berhubungan dengan meridian usus besar ini sebenarnya sebagai sumbernya. Jadi ini ketika ditusuk atau ditekan, maka itu akan memberikan rangsangan pada aktif fungsi organ usus besar. Misalkan contoh teman-teman ya, ketika di usus besar itu ada suatu dahak atau kotoran atau flegma atau kista atau miom atau yang menyebabkan misalkan ada kanker usus dan yang lainnya, ketika kita tahu posisinya di usus besar, titik ini bisa melakukan bisa distimulasi terus menerus supaya apa?
kotoran tadi keluar. Karena titik ini tidak boleh digunakan pada saat ibu hamil muda, teman-teman ya. Hamil muda maupun hamil yang kurang dari 7 bulan atau 8 bulan itu kalau bisa jangan. Karena apa? Bisa rontok. Ya, bisa rontok. Sehingga dia ini digunakan nanti di dalam ketika pada saat mau lahiran, misalkan contoh sudah 9 bulan yang menjadi masalah lahiran, ini bisa digunakan, bisa ditekan, bisa diakupuntur maupun yang lainnya. Untuk apa? Mempermudah proses persalinan. Jadi inilah spesialnya titik Yuan atau titik sumber ya. Yang kedua spesialnya adalah dia sebagai titik komando Gaofu ya pada wajah ya dan mulut. Jadi ketika ada teman-teman, ketika ada masalah muka, wajah dan mulut, misalkan penyakit Bell palsy atau penyakit yang lain, ini sebagai salah satu titik yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan rangsangan bahwa masalah yang ada di wajah, baik itu jerawat maupun ya itu sebenarnya sangat luar biasa ini bagus. Karena ini adalah jalur energi yang sifatnya energi ya ini karena Li itu sama dengan eh, jalur meridian paru yang sifatnya adalah logam. Ya. Spesial yang ketiga adalah dia sebagai titik bintang surgawi pada untuk Madanyang ya. Ada 12 titik Madayang ya. Dan ini nggak saya jelaskan. Nanti lain waktu kita bahas tentang 12 titik surgawi atau Madanyang ya. Bagaimana fungsi dari Li4 teman-teman? Kita tadi udah tahu bagaimana dia dikatakan titik dewa ya. Spesialnya adalah sebagai juannya saluran energi yang khususnya pembuangan. Jadi teman-teman misalkan ada dahak atau batuk, ini sebenarnya bisa digunakan atau memberikan stimulasi untuk membuangan batuk. Atau misalkan ada kembung ya, bagaimana untuk memberikan stimulasi itu bisa digunakan. Nah, fungsi dari titik ini teman-teman yang pertama mengatur Weiki ya, energi lambung dan mengatur keringat. Nanti di sini kan kami tuangkan di titik kombinasi ya. Hanya beberapa titik nanti, maaf tidak semua. Yang kedua adalah merilis ya secara eksterior untuk wajah, mata, hidung, telinga dan mulut. Jadi terkait dengan muka atau wajah yang ada di panca indera yang ada di sana, kemudian fungsinya, maka Li4 ini ya, itu bisa dimanfaatkan, teman-teman ya. Jadi rangsangannya untuk apa? Nanti baik nanti untuk kecantikan atau mungkin masalah jerawat atau mungkin masalah Bell palsy, adanya angin dan yang lainnya itu bisa dimanfaatkan. Maka teman-teman kemarin yang untuk yang sudah belajar kemarin titik dewa, dia ngatasin dengan penyakit stroke pun dengan titik dewa ini alhamdulillah ada rilis. Memang harus continue ya teman-teman ya. Mungkin minimal ada pemantauan selama 3 hari ya. Setiap 3 hari dipantau pasien itu. Alhamdulillah kemarin dalam waktu 3 kali kunjungan itu klien yang awalnya nggak hanya tiduran, alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan dan ini. Yang ketiga adalah menghentikan rasa sakit. Jadi rasa nyeri yang terjadi pada tubuh ini bisa dibantu untuk diriliskan. Ya. Kemudian yang keempat tentang mempromosikan atau mempermudah proses persalinan. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengembalikan rontoknya energi yang. Nah, yang itu artinya panas ya teman-temannya. Ya karena apa? Li4 ini adalah saluran atau distribusi meridian paru logam ya. Jadi berpasangan dengan logam. Jadi dia sebagai distribusinya karena termasuk organ fu ya, organ berongga. Apabila teman-teman ada defisiensi, istilahnya ada defisiensi yang, kalau istilahnya kalau kita bicara defisiensi panas pada saat tubuh ini kondisi dingin, jadi Li4 ini ketika kita melihat lidah posisi putih, pucat, ini bisa membantu teman-teman. Kemudian terjadi rasa lesu atau lemah lesu, itu bisa membantu. Memberikan stimulasi untuk mengharmonisasikan energi, yang khususnya yang kondisi tubuh itu dingin. Ya. Kalau di Tibun Nabawi mungkin dingin dan panas, kalau di kita itu ada yin yang, ya. Kemudian
ketika ada ketat nyeri dan pegel ya, ya rasa nyeri dan rasa pegel dalam itu beda. Nah, sekarang bagaimana arah tindakannya teman-teman ya, fungsinya ya. Ya, satu, ada mengatur energi pertahanan. Ya, tadi Wegi ya. Kemudian menyesuaikan kondisi keringat. Jadi teman-teman yang kadang-kadang keluar keringat pada malam hari itu bisa dibantu. Mengurangi demam, terus menguatkan energi, memfasilitasi aliran energi. Karena ini LI adalah organ bisa adalah energi, bicaranya adalah energi apa? Energi penyimpan energi dan dia adalah organ penyalur energi. Kemudian dia mengusir angin, ya, baik dingin, panas, dan kekering. Ya. Kemudian membersihkan di musim panas, ya, panasnya. Kemudian merangsang fungsi penyebaran paru-paru, harmonisasi naik dan turunnya energi, mengatur wajah, mata, hidung, mulut, dan telinga. Ya. Kemudian dia menginduksi persalinan, teman-teman. Ya, ketika teman-teman, jadi di dalam menginduksi, ketika kita orang ini tidak perlu menggunakan magnet atau apa yang dirangsang ya, enggak. Tapi dengan kita memberikan stimulasi atau akupuntur di titik LI tadi atau ditekan ya, teman-teman misalkan contoh nih kita nggak punya kan di rumah sakit ya udah kita tekan-tekan sini aja. Ya. Di titik sini yang LI tadi, insya Allah membantu ibu di dalam proses persalinan. Ya. Kemudian dia juga mengembalikan energi yangnya, menghilangkan panas dan api. Jadi ketika teman-teman melihat lidah posisinya panas merah membara karena faktor PPL up ya, maka di LI4 ini bisa sangat membantu. Kenapa? Karena dia juga mempunyai fungsi melembabkan kekeringan. Jadi dia itu bisa melembabkan kekeringan dan mengeringkan kelembapan. Ya. Maka fungsi mengubah panas lembab itu hampir sama ya. Jadi LI4 ini ada suatu energi yang harmonis, bisa menuju ke kondisi normal, bisa kering, bisa lembab. Sehingga dia membuang kelembapan, dia juga melembabkan kekeringan. Kemudian dia adalah bisa berfungsi mengubah dahak, ya, dahak dingin maupun dahak kering. Ya. Karena apa? Dahak ini harus dikeluarkan teman-teman. Misalkan contoh kita ada tenggorokan, batuk, berdahak, dan yang lain itu sebenarnya LI4 itu memberikan stimulasi. Supaya apa? Itu nanti larut pada lambung, usus besar, diturunkan, kemudian dijadikan pembuangan ke BAB. Ya. Kemudian dia juga menghasilkan cairan, kemudian dia meredakan stagnasi usus. Ya. Jadi kenapa seperti tadi yang saya ceritakan bahwa ada stagnasi, misalnya ada kanker miom ada di usus besar, ada sesuatu yang mengendap di usus besar, itu bisa kita memberikan stimulasi untuk rutin. Ya, ya memang nanti mungkin dia juga berfungsi mengurangi rasa sakit, ya kan. Jadi teman-teman, ini ada pengalaman ya, pengalaman saya dalam hal mengobatin tentang ini kanker rahim ya, yang harusnya diangkat, tapi alhamdulillah berhasil kondisi kankernya keluar dan akhirnya rahimnya masih utuh sampai sekarang dan menurut saya memantau sampai kemarin 3 hari yang lalu saya komunikasi dengan si klien, alhamdulillah sampai sekarang merasakan masih nyaman dan kondisi tidak seperti biasanya. Jadi seperti biasa ini maksudnya yang dulunya sakitnya luar biasa sekarang sudah seperti dan hasil USG-nya bersih ya. Jadi kanker rahimnya hilang kankernya ya. Jadi salah satunya adalah memberikan rangsangan di titik LI4 ini. Kemudian mengaktifkan fungsi usus ya seperti tadi ya. Menghambat gerak peristaltik perut ya. Peristaltik. Gerakan peristaltik ini berlaku untuk semua ya, teman-teman ya. Yang ada di usus maupun gerakan ada tendon ya. Sehingga di sini adalah bisa menggunakan untuk ketika perut atau lambung itu kembung dan kejang kram, ya, maka ini bisa membantu. Luar biasa fungsinya banyak ya. Kemudian ini, bagaimana dengan manifestasi? Sebenarnya fungsinya untuk penyakit apa aja teman-teman ya. Ya. Jadi istilahnya di pengaruh dari PPL, angin dingin maupun angin panas.
Kemudian ketika menggigil dan demam, yang saling bergantian misalkan di malam hari maupun yang lain seperti penyakit malaria atau penyakit yang sekarang ya. Kemudian cedera karena dingin disertai rasa haus yang luar biasa ketika ada rasa haus ya. Jadi penyakit-penyakit yang ketika teman-teman itu melakukan wawancara atau interview, disinilah manifestasi klinisnya. Ya. Kemudian penyakit gondok, ya, kehilangan suara, ya. Ada pembekakan pada wajah atau odim ya, odim di wajah, ketulihan, tinnitus, ya, terkait dengan disentri, ruam angin, ya, luar biasa, ketakutan ketika masa dengan angin ya, kemudian penyakit pada organ panca indera, ya, rinitis yang alergi maupun sakit kepala baik di sisi depan, jadi kayak vertigo, migrain dan yang lainnya teman-teman. Ya. Kemudian hipertensi, tenggorokan sindrom B, ya, ini masih banyak fungsinya. Ya. Ini ya teman-teman, ada batuk. Jadi tadi teman-teman di titik L ini nih, kalau kita pelajari dari arah tindakan dan fungsinya, itu dia itu bergerak di cio atas, cio tengah, dan cio bawah. Tanggung jawab dia adalah bagaimana memperlancar pada saat pembuangan teman-teman. Nah, pembuangan itu ketika tidak lancar, ya salah satunya indikasi ketika pembuangan itu tidak lancar, maka akan terjadi masalah ketidakharmonisan dalam tubuh. Ya, maka teman-teman ketika kita ke dokter bagaimana? Selalu wawancaranya apa? BAB-nya bagaimana? BAK-nya bagaimana? Itu salah satu indikasi bahwa pentingnya pembuangan. Ya. Usaha aku tuh Ya. jangan mungkin susah yang diceritakannya dia yang habis ke duit. Ya. Jadi di sini saya masalah penglihatan juga sama ya, masalah mata ya, glukoma ya. Ya seperti glukoma itu indikasinya gini teman-teman ya. Glukoma itu penyakit mata yang status matanya adalah ada terjadi kelembaban. Nah, kalau kita kembali seperti fungsinya tadi adalah dia bisa membuat kekeringan dalam kelembaban. Ya. Kemudian seperti sariawan di mulut, ya, lidah pecah-pecah, lidah kaku. Ya. Nah, lidah kaku itu sebenarnya nanti ada hubungannya, di situ ada fungsi jantung, kemudian juga fungsi liver. Itu udah gimana? Ya. Kemudian di sini masih banyak lagi ya polip hidung, nyeri pada lengan, ya, afonia, ya, tidak bisa bicara, yang lambat bicara teman-teman. Jadi orang tua yang putranya atau putrinya atau saudaranya yang lambat terkait dengan kekakuan bicara, termasuk penyakit yang namanya afonia, itu kita bisa memberikan suatu tekanan, pijetan yang ringan pada titik LI4 tadi. Nah, ada teknik kombinasi teman-teman. Ya, ini salah satu ketika LI4 dikombinasikan ya, dengan KI7, tadi titik Hegu ditambah PU. Nah, KI7 itu ada di mana teman-teman? KI7 itu dari kaki, ya, kaki bagian dalam itu 2 jari, ya, sisi dalam itu 2 jari dari situ. Itu ada KI7. Jadi itu titik itu adalah untuk mengendalikan keringat. Jadi mengharmonisasikan keluar keringat. Apabila dia tidak berkeringat, dia menjadi keringat. Ketika dia keringat berlebihan, dia jadi membentuk. Jadi bersifat harmonisasi, ya, menormalkan kondisi. Ketika di LI4 ya teman-teman ya, di join, ditusuk dengan LI11 ya, yaitu adalah untuk mengurangi demam tinggi. Kemudian penyakit kepala, wajah, mulut, hidung, mata, dan telinga, ataupun ruang angin sepiak. Kalau tadi ditambahin lagi terkait dengan LI15 ada kelumpuhan atrofit pada ekstremitas atas seperti di bagian atas ya. Kemudian kaitan dengan pusing pada penglihatan ketika mata seperti kabur ya.
Ini bisa ditambah Li4 tadi, ditambah Si6 dan Bl4 ya. Bl4 atau UB ya. Nanti jalur meridian kandung kemih. Ya. Ketika terjadi katen dengan mata ya, itu bisa kita lakukan Li4, Gb1, Gb41 dan Bl1. Gb1 adalah sekitar sini ya. Kemudian Bl ini ada di bagian dalam mata. Kalau Gb ada bagian kaki, sisi luar ya, yaitu antara jari manis sama kelingking. Ini titik kombinasinya teman-teman. Nanti ya bisa ketulian, ya, kehilangan suara, tenggorokan yang bengkak dan nyeri. Ya. Jadi kalau tenggorokan bengkak dan nyeri, Pak, kalau nanti ada penyakit seperti tiroid bisa enggak? Ya. Bisa. Tiroid itu kalau salah satunya adalah itu terjadi suatu kelembaban. Ya. Tiroid itu sebenarnya ada suatu penggumpalan atau kelembaban lipoma yang kurang energi yang tidak terdistribusi. Cairan getah bening yang tidak terdistribusi dalam tubuh secara normal. Sehingga terjadi masalah ada di mana dia ada di leher. Nanti insya Allah ada beberapa teknik untuk terapi kepala ya, karena leher atau kepala. Kemudian ini infeksi yang menyebabkan kontraksi di rahang dan lain yang seperti Jack lock. Jadi seperti apa rahang terkunci ya teman-teman ya. Rahang terkunci itu di sini ada ST6 ditambah ST6, DU26, DU20 di bahu ya. Kemudian REN 24. Jadi itu bisa dilakukan penusukan ketika terjadi masalah ada rahang yang mengunci. Ini juga ketika flu teman-teman. GB20 itu sebelah ini belakang batas rambut ya. Di situ ada tonjolan itu antara batas dengan tulang itu ada titik ya, di situ sebagai GB20. Kemudian kalau ada suatu anestesi untuk berbagai tujuan, ya, maka kita bisa menggunakan Li4 dan PC6. Jadi ketika PC6 dan Li4, PC6 itu ya 4 jari dari pergelangan sini. Nah ini biasanya kayak titik anestesi, jadi jangan lama-lama, Ya. Kemudian kalau kram perut, ya, ini saat haid, teman-teman yang pada khususnya untuk wanita yang kram perut saat haid, ya, itu bisa menggunakan titik SP8. SP8 ada di mana teman-teman? Ada di dekat lutut, ya, dekat lutut. Nah, sekarang kita lanjutkan titik dewa yang kedua, ya, yaitu titik sama, masih meridian usus besar. Dia letaknya ada di siku. Dia ini adalah sebagai titik laut atau titik H, tapi punya elemennya adalah elemennya tanah. Ya. Usus besar. Ya. Dia sifatnya adalah sebagai titik tonik. Karena dia lautan energi, teman-teman. Sebenarnya Li11 ini seperti itu adalah lautan energi. Maka dia mempunyai karakteristik spesialnya adalah sebagai titik tonik. Nah, titik tonik ini teman-teman, kalau saya itu memberikan apabila menjaga kelembapan bagi teman-teman yang raut wajahnya itu nampak kering, maka teknik yang kami memberikan solusi ada seperti ini diusap, teman-teman ya. Di siku itu seperti diusap-usap atau ditepuk-tepuk. Coba kalau Bapak Ibu belum nyoba, selamat mencoba. Nanti bagaimana yang terjadi pada muka atau wajah. Karena tadi seperti tadi di dalam titik spesial atau fungsinya adalah masalah di wajah. Jadi seperti Bell palsy atau mungkin ada odem itu bisa membantu. Ya. Ya. Dengan titik di Li 11 atau di siku ya. Di titik siku ini itu adalah luar biasa. Dia adalah titik tanah ya pada meridian logam. Seperti tadi saya sampaikan sebagai titik H, tapi karakteristiknya adalah titik tanah.
Kemudian sebagai titik hantu, ya, titik hantu San Simeo, ya. Nah, titik hantu ini kaitan dengan emosi, teman-teman. Titik hantu San Simeo ini adalah titik hantu, bukan titik hantu yang 13 titik hantu, tapi dia ada titik hantu terkait dengan emosi. Ya, lain waktu kita bahas. Kemudian ada titik surgawi. Jadi dia mempunyai manfaat yang luar biasa. Titik LI 11 ini berpasangan dengan tadi LI 4. Yang pertama, fungsi dia adalah menghilangkan panas, teman-teman. Jadi ketika ada orang, anak atau kita atau orang yang kena demam, misalkan ada demam berdarah dan lain-lain, titik ini sangat membantu. Kenapa? Karena dia adalah titik lautan energi. Yang demam tadi akhirnya dibuang ke pembuangan BAB. Apakah nanti BAB-nya, apakah nanti BAK-nya, dan yang lain itu sangat membantu. Jadi kalau demam itu karena panas, maka ada yang dalam tubuh dibuang, didiurik kalau katakan, atau herbalnya itu nanti didiurik, ya. Atau mungkin pegagan lah, atau pakai yang seperti itu. Tapi kita sekarang titik dewa ini ada titik untuk memberikan. Nah, teknik di dalam merangsang, teman-teman, ya, itu bisa melakukan kalau pijetan yang saya ada seperti bisa ditepuk. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan tepukan ringan ini, itu sangat membantu. Atau mungkin pijetan ringan. Ya. Orang sakit itu adanya rasanya, Pak, tapi ada orang yang sakitnya harus ditekan kencang. Boleh, karena itu sakitnya jin. Kalau disentuh sudah sakit, berarti ya tinggal dilus-lus aja, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua adalah mendinginkan darah. Jadi ketika teman-teman di dalam diagnosa lidah, misalkan contoh, kondisi darah otot lidahnya itu merah, maka LI 11 ini bisa membantu. Itu cukup 10 menit sudah nampak sekali perubahannya. Nanti kalau Bapak mau nyoba, jadi ketika dia merah, kemudian di titik itu kita tusuk, atau mungkin kita stimulasi dengan akupre, pijetan, tekanan, atau mungkin tepukan, itu nanti akan terjadi perubahan. Dan ada yang dirasakan berbeda. Ya. Dia menghilangkan angin, ya, pada saluran yang lembab, udara yang lembab. Dia juga membantu meredakan gatal. Dia mengatur energi dan darah. Ya. Dan dia manfaatnya adalah terkait dengan urat dan persendian. Nah, titik ini teman-teman, titik Huji ini, ketika ada sakit saraf kejepit pada pinggang, ini bisa dikombinasi atau bisa digunakan. Di sakit yang terkait dengan persendian, misalkan ada masalah lutut kaku, tidak perlu di lututnya yang ditusuk, tapi cukup di siku ini saja, teman-teman. Ya, di LI 11 ini. Maaf ya, saya sedikit agak ini kelihatannya, teman-teman mungkin saya akan ini ya titik ini ya, teman-teman ya. Jadi saya gambar di sini titik ini. Ya. Jadi di siku ini sangat membantu, teman-teman. Ia menghilangkan rasa nyeri karena namanya sakit. Karena nanti dia sebagai penyalur energi dan mendistribusikan cairan. Jadi nanti cairan darah itu dengan adanya energi yang besar yang di trigger di LI 11 ini atau titik kunci ini, maka rasa nyeri darah atau cairan yang ada di, misalkan cairan yang ada di lutut atau di persendian seperti penyakit mungkin asam urat dan yang lain, insya Allah nanti bisa reda, ya, bisa reda. Karena tadi dia adalah bermanfaat untuk urat dan persendian. Khususnya apa? Dia adalah akan mendistribusikan energi dan darah. Ya. Darah dan energi itu kan satu paket yang harus beredar dalam satu komposisi yang harus tidak bisa salah satu kurang. Kalau salah satu kurang itu bermasalah. Ya. Kalau kurang energi jadi dahak. Ya. Kalau kurang darah jadi lipoma. Ya. Kalau kurang cairan terjadi kanker. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya. Karena sifatnya panas.
Kemudian bagaimana fungsi dari titik Guji ini atau Li11 ini, yang titik yang ada di di siku ya teman-teman ya, siku luar ya, sisi luar ya. Bukan sisi dalam. Sisi dalam itu nanti untuk SI dan jantung. Ya. Jadi dia meringankan kondisi faktor PPL ya, menghalau angin, angin panas dan mengurai kelembaban, mengurai rasa gatal, demam, membersihkan api dalam tubuh ya, ya, menghilangkan panas ya, mendinginkan panas darah, melembabkan kekeringan, merangsang keringat ya. Maka tadi kita dikombinasikan dengan Li4 mengubah panas lembab ya. Kemudian memfasilitasi aliran qi dan darah. Kemudian dia menyegarkan darah teman-teman. Jadi ketika terjadi stagnasi, ya, jadi ketika darah itu kental, kental ya, bukan kering ya, maka bisa kita gunakan Li4 ini sebagai titik untuk memberikan stimulasi. Kemudian dia juga sangat membantu mengatur energi paru-paru. Ya. Dia juga mempunyai manfaat mengatur dan melembabkan usus besar. Jadi teman-teman ya, ketika ada teman-teman yang terjadi penyakit usus dan yang lainnya, ya, jadi itu bisa membantu dia keluar. Ya. Jadi ketika contoh teman-teman kalau BAK ya, BAB ya, BAB keras. Ada orang yang sepuh, kemudian BAB-nya seperti merintil. Jadi puter-puter kecil-kecil yang hitam dan keras. Jadi titik ini itu bisa membantu teman-teman. Ya, bisa membantu untuk kelembaban usus tadi. Ya. Kemudian dia juga akan menguras pengaruh patogen di paru-paru. Ya. Dia sangat bagus untuk kaitan dengan sakit bau dan tulang belakang, teman-teman. Ya. Nanti kalau jalur meridiannya, teman-teman, ini masuk ke titik DU4, ya, men-trigger di DU4, kemudian urusan jalur meridian DU itu bisa terbantukan. Maka Li11 ini adalah memberikan atau meringankan dari usus besar, ya. Ini teman-teman ya, sakitnya apa? Ya, herpes, kelumpuhan infantil ya, pirosis, campak ya. Terus kemudian kudis, eksim ya. Kemudian dia bronkitis ya. Kemudian dia sakit gigi maupun sakit tenggorokan, asma akibat stres, faring yang bengkak, laring yang bengkak. Jadi sebenarnya titik ini adalah titik lautan energi, sehingga kaitan dengan yang bengkak-bengkak itu, yang rasa yang apa ya, bengkak atau ya bengkak ya, istilahnya lembab ya, kelembapan itu sangat penting sekali titik ini. Ya. Kemudian sini ketika kita sakit tenggorokan, ya, demam tinggi yang tidak kunjung mereda. Kalau demam itu saya menggunakan Li11 sama ST44 teman-teman ya. Jadi ST44 itu ada di antara jari kedua dan jari tengah kaki. Ya, itu cukup lumayan bagus. Kemudian dia digunakan untuk rematik pada lutut, pendarahan otak ya. Ya, pendarahan otak, pertumbuhan ya, ruam, gangguan menstruasi, kulit yang berisik seperti yang tadi saya katakan, kulit yang kering, kulit yang masalah, yang di situ bisa dibantu dengan titik ini, teman-teman. Jerawat. Ya. Jadi titik tadi Dewa Li4 maupun Li11 ini kaitan dengan wajah itu sangat bagus. Ya. Kemudian juga untuk yang muntah, demam, ya, abses usus, ya, anemia, penyakit anemia, ya, bagi
odem pada bagian atas, ya. Kemudian rasa radang usus buntu, gangguan malaria, kemudian sembelit, depresi, ya. Penyakit-penyakit yang bisa membantu untuk bisa dibantu dengan melakukan stimulasi pada LI11. Nah, ini juga ya untuk kilat panasnya menopause dan yang lainnya itu juga sama. Maaf teman-teman. Sebentar. Jadi ketika Bapak teman-teman yang punya penyakit kering ya, yang khususnya penyakit-penyakit yang kaitan dengan paru-paru ya teman-teman ya, yang terkait dengan kulit. Jadi organ paru itu bertanggung jawab pada kulit, sehingga kulit itu untuk mendistribusikan energinya itu menggunakan titik meridian LI teman-teman. Saat adapun yang menyimpan adalah paru-paru. Jadi harus teman-teman harus bedakan ya, organnya yang menyimpan sama organ berongga. Ya. Nah, kombinasinya seperti apa teman-teman? Ketika kita ada kombinasi, ketika ada kita demam, itu bisa kita kombin dengan HT9. Ya. Nah, HT9 itu terkait dengan apa? Kaitan dengan jantung, orang emosi, gitu ya. Kemudian panasnya darah itu karena dengan distribusi dari liver yang dikirim ke jantung, akhirnya darahnya panas. Nah, itu bisa menggunakan titik jantung. Kemudian ketika kita kombinasi LI11 dengan ST36, itu bisa merangsang kepencernakan, teman-teman. Dan khusus penyakit hipertensi otomatis itu rutin ya. Kalau hipertensi nggak langsung mungkin turun rutinitas LI11 sama ST36 itu dirutinkan setiap 3 hari. Ya. Nanti insya Allah dalam beberapa waktu kita sudah bisa normal kembali. Kemudian yang terkait dengan penyakit yang kaitan dengan rahim. Kemudian peradangan yaitu SP6 dan LI11. Juga tadi ya digabung dengan LI4 itu bagus ya, untuk penyakit yang rahim. Sakit gigi, ya, campak, hipertensi, demam tinggi. Bantal dong di sini di sana. Kalau buat nenderan. Ya. Kemudian di sini juga sama yang terkait dengan trombosit. Ya, terkait dengan trombosit, bermasalah trombosit. Kita bisa menggunakan DU14, LI3, ST36, LI4. Ya. Oh, sorry, ini bukan LI3 ya, LR ya, Taichung itu LR3 ya. Nah, di sini terkait dengan trombosit berarti akan berhubungan dengan darah, teman-teman. Ya, dengan tambah. Ya, sehingga ketika masalah trombosit kita bisa menggunakan LR3. Ini bukan, maaf, LR3 ya. Taichung. Kemudian di sini ada terkait dengan cedera. Ya. Malaria yang banyak panas dan sedikit dingin nih. Untuk penyakit malaria yang sekarang baru beberapa pekan lalu ya. Ada banyak pasien yang kaitan dengan malaria. Dan ini kombinasinya luar biasa, banyak banget. Ya. Tidak mungkin saya baca satu persatu. Nanti untuk materi bisa hubungin admin ya, masing-masing. Nah, bagaimana sekarang titik dewa ketiga, yaitu San Yin Chio atau SP6. Nah, SP6 ini teman-teman, ini letaknya adalah 4 jari dari mata kaki ke atas. Tadi yang KI7 itu di sini teman-teman. Ya. 2 jari ya, di sini. Nah, di sini ini adalah titik pertemuan teman-teman. Ya. Dia itu merupakan titik pertemuan tiga meridian utama organ organ menyimpan ya, yang meridian di kaki, ya, yaitu meridian limpa, meridian liver, dan meridian ginjal. Maka kalau kita memberikan stimulasi pada titik ini, dia itu kita seperti men-trigger 3 meridian yang berhubungan dengan limpa,
berhubungan dengan liver, berhubungan dengan ginjal. Yang kedua, ini sama ya. Oke. Dia itu seperti titik C ya, titik C. Ketika ditusuk itu rasa nyerinya 3 kali lipat, tapi mempunyai impact energinya 3 kali lipat juga. Ya. Fungsinya teman-teman yaitu mengencangkan limpa dan perut. Ya. Fungsi mengencangkan teman-teman, fungsi mengencangkan ini adalah karena limpa pada proses pencernaan teman-teman. Karakter limpa itu harus panas, bagaikan harus tungku tungku apa namanya ya, bejana ya. Ini panas, tapi karakter perut itu dingin. Maka limpa itu posisinya di atas, sedikit perutnya di bawah. Nanti uapnya itu menjadi cairan pada paru. Ya. Kemudian dari ekstrak tadi diolah dari proses pembusukan dan pematangan di lambung, kemudian dikirimlah ke limpa. Kemudian setelah itu diolah, dimasak di limpa, baru didistribusikan ke usus kecil teman-teman. Ya. Untuk dipisahkan esensi murni dan tidak murni. Ya. Dia menguatkan darah dan jin. Ya. Jadi menguatkan darah dan jin itu adalah menguatkan darah dan cairan. Ya. Mengatasi kelembaban. Jadi ketika ada masalah kelembaban di limpa, maka kita bisa menggunakan titik SP6. Ya. Dia menyelaraskan antara hati, ginjal, dan limpa. Dia mengatur pembuangan air kecil, ya, dan bermanfaat bagi alat kelamin. Ya. Jadi terkait dengan adanya darah, ya, cairan yang harus tersuplai ke alat kelamin, inilah ketika ada masalah di situ, SP6 ini bisa bermanfaat. Misalkan nanti dalam proses ada yang ED ya, bisa ED lah, itu bisa membantu. Nanti kita lihat. Kemudian dia menenangkan jiwa dan menyegarkan darah. Jadi untuk yang stagnasi itu bisa SP6 itu dipakai. Ya. SP6 ya. Nah, fungsinya pasti banyak ya. Seperti tadi saya ceritakan, menghilangkan stasis darah. Ya. Dia bermanfaat bagi ginjal. Dia menyebabkan energi, menyelaraskan hati, ya. Mengencangkan ginjal. Maksudnya mengencangkan ginjal di sini adalah artinya memberikan energi panas. Ya, karena ginjal itu panas dan dingin ya. Kaitannya dengan yang panas, energi panas ginjal, maka itu berhubungan dengan emosi yang disimpan di jantung. Ya. Kemudian dia mengatur rahim, menginduksi persalinan, ya, ya, menyelaraskan hati, ya, mengurangi rasa sakit, ya, di situ ya, menenangkan. Jadi misalkan contoh gini teman-teman ya, ketika dia ada janin misalkan contoh terjadi berontak, jadi menenangkan hati janin. Tapi jangan kencang-kencang. Itu bisa jadi langsung membantu proses menginduksi kelahiran. Ya. Jadi hati-hati menggunakan titik ini ya. Maaf, jangan disalahgunakan ya teman-teman ya. Kemudian mengatur untuk pembuangan air kecil ya, rasa sakit, menghangatkan dingin, meningkatkan energi tengah, cio tengah. Ya. Jadi yang sebenarnya untuk terkait dengan sakitnya liver dan limpa, khususnya seperti contoh penyakit yang diabetes, itu SP6 itu seperti wajib. Ya. Terkait dengan masalah sindrom liver dan sindrom limpa. Itu SP6 itu seperti harus wajib dipakai. Ya. Kemudian ketika ini melembut, jadi ketika kita tuh makan di perut ya teman-teman ya, ketika lebaran tuh, kalau lebaran atau kita itu baru ada pesta, biasanya kan agak sedikit serakah ya. Nah ini sangat membantu banget titik SP6 ini untuk melembutkan apa yang terjadi di lambung. Maka sebenarnya kita itu untuk menjaga kesehatan, makanlah ketika Anda merasa lapar, kemudian jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nah, penyakit apa aja sih teman-teman yang terkait dengan SP6 ini, Sanyin Jiao ini? Ya.
Itu banyak sekali sakit yang terkait dengan limpa, sakit dengan perut, ya, diare, pusung, ya, defisiensi limpa lambung, ya, terkait dengan berat badan, kemudian juga menstruasi, gitu ya. Kemudian muntah pada saat makan. Ya. Jadi titik ini sangat menetralkan. Ya. Persalinan, ya. Misalkan contoh nih, bayinya sungsang. Jadi titik ini bisa membantu teman-teman. Jadi titik contoh, ada bayi yang sungsang. Maka apa yang kita lakukan sebagai aku pun orang terapis tradisional timur? Satu, kita memberikan stimulasi pada SP6 ini. Yang kedua adalah di BL64, 6465, kemudian di LI4 tadi, itu sangat membantu teman-teman. Jadi menormalkan posisi bayi. Yang kalau secara umum, ketika di kedokteran, ketika itu bayi melilit atau kena itu nanti biasanya diurut sesar. Tapi ketika kita memahami ini, sebenarnya untuk mengurangi kelahiran sesar, itu kita bisa menggunakan titik-titik tadi sebagai stimulasi untuk menjadikan normal kondisi bayi cepat lahir dan terinduksi dengan natural. Ya. Kemudian dia juga ini juga membantu ya kaitan dengan itu tadi seperti reproduksi ya, reproduksi ya, terkait dengan hiperaktif, kemudian emisi mani ya yang keluar gitu. Ketidakmampuan erection gitu kan. Nyeri pada alat kelamin ya, insomnia, sakit kaki, lutut, gangguan atrofit ya, ketakutan pada anak ya, rasa takut. Maka kemarin saya punya klien yang ADD teman-teman ya. Maka saya gunakan SP6 ini. Dan alhamdulillah laporan hari ini ada perkembangan si anak. Untuk sudah mempunyai rasa percaya diri, kemudian dia mulai berinteraksi dengan lebih baik ya. Kemudian seperti ini ya teman-teman yang kaitan dengan bibir yang ungu ya, seperti orang keracunan ya, tinnitus, mulut kering, penyakit kulit yang panas. Seperti penyakit kulit yang panas seperti ini teman-teman. Yang tumbuh, yang muncul tapi rasanya nyeri. Radang usus ya, pencernaan yang encer ya, atau pencernaan yang kurang bagus, masalah pankreas ini, eksim ya, seperti penyakit B, sifat karakteristik yang cepat lekas marah, prolap ya, prolap ini yang terjadi prolap yang ada di organ perut, usus dan yang lainnya ya. Jadi turun ya, seperti peranakan yang turun dan yang lainnya itu bisa dibantu. Pendarahan pasca melahirkan ya. Jadi pendarahan pada lambung atau dimanapun itu bisa membantu. Sakit lutut, neurodermatis itu penyakit kulit yang kaitan dengan saraf. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya dari SP6 ini. Nah, ketika titik kombinasinya teman-teman itu banyak. Ya. Mungkin saya nggak cerita semuanya. Ini banyak sekali materinya. Nanti kurangan waktu. Ya. Ini khusus sakit perut, kemudian terkait dengan ya, sakit kaki, sakit pinggul, insomnia. Ya. Kemudian titik dewa keempat, ST36. ST36 ini adalah ini titik H dari meridian perut. Ya. Dia titik H. Letaknya adalah 4 jari dari lutut kaki. Ya. Dia sebagai titik H, titik bumi, titik tanah. Jadi lautan, jadi kalau ini itu adalah penghasil ya teman-teman ya, pencernaan. Jadi proses pencernaan itu kalau kepengen bagus ya ST36 ini. Jadi setiap gangguan pencernaan ya kita gunakan ST36 karena dia sebagai titik bumi, titik tanah. Ya. Maka disebutkan titik komando untuk perut. Ya, ya dia lautan. Ya. Titik bumi meridian tanah. Fungsinya menyelaraskan kondisi perut.
membentengi limpa atas terkait dengan kelembaban. Karena limpa itu nggak boleh kering, lembab, nggak boleh dingin, tapi dia harus karakteristiknya kering, tapi juga hangat ya. Mendukung energi Qi yang benar dan memupuk energi Qi asli, menguatkan energi, ya, nutrisi darah pada darah dan cairan, membersihkan api pada dan menenangkan jiwa. Jadi ketika orang itu bergejolak yang mempengaruhi, menghidupkan kembali energi panas yang dan memulihkan kesadaran. Nah, fungsi Susanli ini, titik meridian ini adalah tadi ya, titik imunisasi. Dia titik pertemuan meridian limpa dan lambung. Nah, tindakan arah ketika kita melakukan penusukan atau stimulasi organ ST4 ini adalah yang pertama, menyelaraskan fungsi limpa dan perut, membentengi limpa, mengatur energi dan darah, mengatasi kelembaban, mendukung energi yang lurus, memupuk energi asli. Memupuk energi asli itu si asli itu disimpan di mana teman-teman? Di ginjal ya. Menguatkan energi, memelihara darah. Nah, tujuan memupuk energi tadi adalah ya tadi supaya energi asli itu tidak kering. Ya. Memelihara jin, membersihkan api, menenangkan emosi atau sen, ya. Mengaktifkan saluran meridian lambung atau meridian lambung, mengurangi rasa sakit, ya. Memperkuat tubuh, memperkondisikan lemah ya, memperkuat kondisi yang lemah dan kekurangan, dan juga mencerahkan mata, mengatur usus. Ya. Jadi ketika ada masalah-masalah terkait dengan energi, terkait darah, berarti ST36 itu seperti titik wajib teman-teman. Kalau begitu titik mana? Meridian mana? Kalau darah dan cairan. Berarti titik meridian Jio tengah. Ya, Jio tengah. Kalau tubuh kita dibagi menjadi 3 bagian, ada bagian atas itu adalah energi dan sen atau sen, ya, emosi dan energi. Lalu tengah adalah darah dan pembentukan darah, cairan dan energi. Yang ke bawah adalah cairan. Dia ada di kondisi di Jio tengah ya. Angin odem ya. Ketika ada teman-teman, ketika ada kaki ya, Pak, kaki orang tua saya bengkak, berarti odem. Jadi kita bisa menggunakan tadi ya, ST36 dan SP6 maupun LI4 sama LI11. Jadi titik meridian 5 titik dewa ini sangat bermanfaat sekali untuk penyakit odem. Karena tujuannya apa? Mengharmonisasikan energi dalam tubuh, khususnya darah, cairan, dan energi. Klinisnya apa aja? Ya. Otomatis karena ini kaitan dengan lambung ya, masalah lambung, cegukan, sendawa, ya, diare, ya, penyakit kuning, kaitan dengan pencernaan. Kemudian selain itu apa? Asma, sembelit, anemia. Karena sebenarnya posisi meridiannya itu meridian ST ya, lambung itu kan melewatin dari ya, depan mata, bawah mata ini ST1 sampai kaki, tapi melewatin bagian dingin, ya, bagian dingin atau bagian depan, dan berdekatan dengan mana? Ginjal dan limpa. Jadi penyakit yang berhubungan dengan masalah di depan. Ya. Yang sifatnya ini sebenarnya meridiannya meridian yin ya, karena sifatnya lambung adalah sebenarnya dingin. Ya. Ketika ada kekurusan, ya, misalkan contoh TBC paru, ya, kemudian masalah stagnasi darah di perut, odem anggota badan, ya, abses, mabuk, tekanan darah tinggi, takut, ya, orang ketakutan, ya, depresi, penyakit mata, sangat membantu. Karena tadi ya, kalau tadi saya katakan bahwa ST1 itu ada di bawah mata, ya,
di tengah retina paling bawah ya, di antara mata diambil tengah-tengah itu adalah ST1. Gangguan jiwa, pusing, ya, odem kulit, ya, epilepsi, banyak sekali manfaatnya. Oke. Sekarang titik dewa kelima yaitu LR3 atau Taichung. Nah, Taichung itu ada di sini teman-teman ya, ada di kaki ya. Dia ada mendekatin paling ujung. Jadi bukan di tengah ya, agak maju ya. Jadi ada di sini. Biasanya teman-teman ada salah pakai atau tusuknya. Ini kalau diluruskan dikit, dibelokin dikit seperti di KI1. Nah. Spesialnya apa nih LR3? LR3 itu sebenarnya karakteristik punya organ liver ya. Organ liver, organ darah yang jadi pelancar nih. Yang berkaitan dengan liver ini titik ini wajib nih. Kenapa? Karena dia titik su. Su itu ya titik su, saluran hati. Ya. Meridian liver. Dia sebagai titik juan. Juan itu sumber. Jadi titik su dan titik su itu hampir sama, semua hampir sama ya. Ada yang tidak. Ya. Kalau SP itu titik juannya itu di SP4, bukan titik su, bukan SP3. Ya. Dia titik bumi, ya. Meridian kayu itu adalah meridian yang berhubungan otomatis kayu yang sangat rentan terhadap angin. Jadi kalau ada angin, seperti angin sepoi-sepoi kondisi sekarang ini, hati-hati dengan kondisi organ liver Anda. Ya. Biasanya ada masalah, mudah sekali terpengaruh sakit. Ya. Dia titik stream, ya. Titik bumi atau tanah, titik juan, namanya. Fungsinya apa teman-teman ya? Yang menyebarkan energi Qi atau melancarkan, pelancar ya, penakluk panas liver, angin, darah, hati, menjernihkan kepala dan mata. Ya. Liver itu sangat berhubungan dengan mata. Makanya masalah mata ini LR3 jangan lupa nih. Yang miopi, glaukoma, atau yang lain itu wajib sepertinya. Ya, titik ini kalau kaitan dengan mata, terkait dengan darah, penyakit darah, ini seperti titik yang wajib, teman-teman. Kita cek ya, fungsinya. Ini sama. Dia merupakan titik sedasi, teman-teman. Ya. Karena panasnya nggak boleh. Karena liver itu suam-suam. Nggak boleh panas, juga nggak boleh dingin. Nah, ketika kita melakukan penusukan, penekanan, kompresor, atau membekam di titik ini, apa yang sebenarnya yang arah tujuan kita? Satu, menyebarkan Qi hati, menenangkan liver, menundukkan panas liver, ya, memadamkan angin karena kekurangan darah. Jadi yang berhubungan dengan apa darah, dan dia mengatur Qio bawah. Kalau di pengobatan barat adalah liver darah itu dikirim ke ginjal untuk disaring ya. Makanya di sini ada hubungannya. Jadi liver itu mengatur Qio bawah karena darah. Tapi di dalam ini ada suplainya darah itu sebenarnya ke paru, ke jantung. Jadi darah dikirim ke jantung untuk didistribusikan. Nanti melalui mana? Melalui ginjal. Nah, ini klinisnya teman-teman ya. Hipertensi ya otomatis kaitan dengan darah. Semua darah berhubungan dengan darah, LR3 jangan lupa. Ya. Berhubungan darah, berhubungan dengan mata, ya, ya, berhubungan dengan angin, itu bisa. Ya. Otomatis nanti ke arah ada jantung. Nah, liver ini arahnya ke sebenarnya kalau di titik itu agak agak keluar ya teman-teman ya. Kalau kita bicara kita tubuh kita bagi itu dia agak keluar, ya. Mendekatin batas samping. Ya. Ya terkait dengan darah ya berarti terkait dengan reproduksi, terkait dengan mata ya itu masalah masuk. Oke teman-teman ya materinya tadi ini ada depresi terkait dengan neuralgia trigeminal ini yang sakit di dekat sini ya muka wajah itu sudah terjadi ya sindrom
sakit kepala ya, glukoma, migrain, agitasi, masalah trombosit, ya, hepatitis, TBC, ya. Kemudian terkait dengan Bell palsy atau mungkin terkait dengan wajah ya, wajah yang bermasalah. Jadi itu teman-teman ya, manfaatnya dari 5 titik dewa. Ya, titik 5 dewa ini manfaatnya seperti itu. Nah, apa aja sih titik dewa itu? LI4, LI11, SP3, SP6, ST36, LR3. Nah, teman-teman, titik itu yang sudah saya gambarkan tadi bisa digunakan untuk Pak penyakit apa aja. Kita sebenarnya 5 titik ini fungsinya mengharmonisasikan loh. Yang satu sifatnya itu panas dingin, hampir semua itu panas dingin. Dan saya pelajari bahwa dia titik itu titiknya titik tanah, dominannya titik tanah. Ya. Nah titik tanah, SP6 kan bukan titik tanah Pak, ya, tapi dia titik harmonisasi 3 organ utama, liver, limpa dan ginjal. Yang lainnya itu hampir titik tanah. Dan manusia itu terbuat dari tanah. Jadi teman-teman ketika kita menggunakan titik-titik ini adalah kita bisa membantu meringankan masalah dari klien yang lain. Dan alhamdulillah ini bisa untuk stroke. Ketika pengalaman dari teman-teman yang sudah coba ya, saya dapat laporan aja ya. Anda bisa untuk stroke, kemudian gangguan pencernaan, iya, penyakit demam dan yang lainnya. Oke. Nah sedikit ini studi kasus yang mungkin saya angkat terkait dengan nanti ada masalah satu, terjadinya stagnasi energi liver, yaitu dahak, dan stagnasi qi yang tersumbat. Ya. Nah, ketika terjadi teman-teman yang kaitannya dengan energi yang berhenti atau energi yang tidak bergerak, seperti munculnya asam urat, munculnya lipoma, munculnya itu ada salah satunya adalah terjadi dahak, kelembaban. Nah, kelembaban itu sendiri itu harus biasanya sudah mengental. Kalau sudah stagnan itu seperti mengental atau membentuk plekma atau tan yang tidak bergerak. Maka seperti klinisnya apati, demensia. Ya. Jadi seperti orang penyakit demensia ini adalah darah, ya, darah itu tidak bisa mengalir subnormal sampai ke kepala, sehingga daya ingat dia kurang. Ya. Kemudian dia ngomong sendiri, itu, ya, ini penyakit-penyakit yang kaitan dengan ini. Kemudian di tenggorokannya ya, ada sesuatu, ya. Kemudian dahak ya, kemudian nyeri bagian pinggul atau bagian samping, rasa sesak di dada, misalnya kayak dahak-dahak muncul ya. Nah, seperti haid. Nah, teman-teman, nah solusi ketika stagnasi ini apa yang harus kita lakukan? Ada sebenarnya menyebarkan qi. Nah, kalau menyebarkan qi tadi fungsi di mana coba? Ya. Sebenarnya bisa LI3, LI4, LI11. Ya. Kemudian mengatasi dahak. Nah, tadi teman-teman kita menggunakan untuk titiknya ada titik LR3, titik darah. Ya. Ini ya, si hatinya, karena hati berhubungan dengan LR3. Nah, kita kombinasi dengan LI11, LI18, PC5, ya, perikardium, usus besar, kemudian usus kecil, ya. Ini tri pemanas. Izin Pak, TCP itu apa Pak? T merah muda, CP apa itu? PC. Oh, TCP. T itu ini Pak, lidah Pak. T ini lidah. C itu selaput lidah. P itu palpasinya. Oke Pak, Oke Pak, jawab. makasih. Ya, pengertian di sini T itu otot lidah. T itu otot lidah. C itu selaput lidah. P itu palpasi. Jadi palpasinya nanti licin. Ya. Oke, sekarang ada 2 kasus yaitu qi dan kekurangan darah. Jadi ketika bapak-bapak ada keluhan
manifestasi klinis itu ketika wawancara ya teman-teman ya. Dia tidak semangat, orangnya curigaan, dia suka murung gitu kan. Dia kalau makan nolak, dan dia sukanya menyendiri, cenderung menangis ini ya. Wajahnya pucat, suaranya pun lemah, enggan ngomong ya. Kemudian tidurnya enggak ini ya. Ini menandakan bahwa energi dan darahnya kurang, teman-teman. Ya. Kemudian rambutnya dia kering, ya. Daya ingatnya kurang. Nah, lidahnya pucat, ya, putih, ya. Kemudian tipis, ototnya ya, otot lidahnya pucat, kemudian tipis dan kering. Selaputnya masih tipis, ya. Kemudian nadinya, palpasi atau nadinya lemah dan berontak. Nah, teman-teman, case ini solusinya ketika ada masalah Qi dan darah kurang, maka kita memperkuat Qi. Ya. Membuat Qi tadi, kalau kita perhatikan Qi itu bisa di SP6, ya, LR3, ST36. Tapi karena ini ada berhubungan darah, maka LR3 itu pasti ada. Ya. Kemudian tadi memori Bu, tenangkan emosi. Ya, maka di sini herbalnya nggak saya tulis. Ya. Ini adalah KI. KI3 ini sebagai tonik ginjal. LR3 pelancar darah. LU9 adalah titik apa teman-teman? Titik Su, energi. SP6, titik dewa tadi, ST36. BL, BL11 itu titik yang di sampingnya kahil ya, U14 ya. Kalau UB adalah titik darah atau titik ginjal. Sorry saya ginjal, liver ya. Liver, titik liver darah ya. Charger mana nih? Oke teman-teman, kelihatannya saya ini nggak semuanya. Ini ada banyak banget ya. Mungkin seperti itu dulu materinya. Saya akan coba lihat tadi ada 17 pertanyaan nampaknya. Ya. Kita akhirin dulu penyampaian materi. Nanti teman-teman yang ini meminta untuk materi bisa informasi ke admin masing-masing. Ya. Saya mau coba. Siap. Mungkin saya buka pertanyaan. Saya lihat dari ini nggak ada. Maaf, agak cepat materinya ya. Ya, masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau tanya dengan materi ini atau mungkin konsultasi yang lain boleh silakan. Silakan Pak Joni. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mungkin sedikit pertanyaan saya Pak. Jadi kalau akupuntur ini kan ada kalimat gini, titik penyeimbang gitu ya. Tapi kan ada yang di lutut tuh eh, di bawah lutut itu kan, kemudian 4 jari, kemudian 4 jari lagi. Itu kan titik keseimbangan katanya. Atas, tengah, bawah. Nah itu kan eh, kalau kita sakitnya yang berarti kita nusuknya di yang di bawah gitu ya. Kalau sakitnya di bawah, nusuknya di atas. Nah ini kalau misalnya ditusuk 3 titik itu, yang tadi yang di mana di betis ya, di tulang itu situ, itu kan titik keseimbangan. Tiga-tiga ditusuk. Nah kemudian titik 5 dewa. Ini kan kalau tangan kan area atas, kaki area bawah. Nah ini kalau misalkan ditusuk berbarengan, artinya yang dan yin itu ditusuk berbarengan,
Itu gimana Pak? Masih Pak. Oke, terima kasih Pak Joni ya. Ketika Bapak menggunakan teknik trinodal point, ya, trinodal power ya, itu adalah setiap tulang itu dibagi menjadi 3 bagian, COA, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah itu ya. Nah, misalkan contoh kaki tadi ya, misalkan contoh kalau kita Bapak perhatikan ketika kaki ya, tulang betis ya, tulang kering itu kita bagi, bagian dalam itu ada beberapa titik ya. Misalkan contoh di ya titik dibagilah ya, itu bisa digunakan. Nah, itu adalah nanti materi beda Pak Joni ya. Tapi ketika di dalam teknik konsultasi akupuntur sebenarnya pengobatan itu kalau bisa mengambil titik terjauh, itu tekniknya. Maka titik akupuntur itu ada di tangan dan di kaki. Ya, di situ di dalam akupuntur itu ada teknik namanya titik usuk, titik komando usuk. Ya. Ada jin, he, itu adalah titik terjauh teman-teman. Nah, di dalam teori yin yang adalah bagian yang atas, bagian jin bawah. Ketika ada sakit jin berarti dia ada defisiensi jin, maka solusinya sebenarnya menggunakan titik meridian atas. Atau sakitnya itu di bawah berarti dia membutuhkan energi teman-teman. Maka tusuknya di atas. Meridian atas itu apa aja yang ada di tangan? Paru-paru dan jantung dan perikardium. Dan itu karakteristiknya adalah karakteristik panas. Jadi teman-teman bisa bedakan ya, bahwa di dalam tubuh kita itu ada 4. Energi, emosi, cairan, dan darah. Energi itu panas sifatnya. Emosi sifatnya panas. Darah dan cairan, darah itu kosong. Dan sebenarnya ruam-ruam, tapi kategori yin, kategori dingin. Dan cairan dan yin. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bagi itu hanya fungsi emosi atau semangat, itu ada di jantung. Jadi organ itu yang paling utama itu paru-paru, ya, liver, ginjal. Ginjal yang menguasai cairan, liver adalah menguasai darah, paru-paru energi. Jantung itu adalah emosi, yang membentuk adalah limpa. Teman-teman. Jadi teknik yang tadi Pak, bisa nggak sih? Karena tujuan akupuntur itu adalah mengharmonisasikan sesuatu kondisi badan yang tidak harmonis, sehingga bisa digunakan titik semuanya. Misalnya titik dewa 55-nya dipakai Pak. Nah sifatnya energi, sifatnya yang adalah di mana? Li4 sama Li11. Itu sebagai titik energi. Ya. Kemudian titik darahnya di mana? Di LR3 dan SP6. Ya. Nah, semua tadi itu karakteristiknya apa? Tanah dan kondisi tanah, gitu loh, Pak. Itu sih Pak Joni. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan kondisi itu 5 jarum, maka 5 titik dewa itu semua ditusuk. Tujuannya mengharmonisasikan. Oke, itu ada pertanyaan dari Bu Rifka tadi. Berapa lama Pak untuk penusukannya gitu ya? Akupunturnya itu berapa lama, Iseng? Akupuntur itu sebenarnya gini, akupuntur ada 3 metode ya. Kurang dari 15 menit itu adalah sifatnya tonik. Yang kurang dari 20 menit itu adalah, yang lebih dari 20 menit itu adalah sifatnya sedasi. Yang normal itu adalah 30. Jadi kalau proses yang mengharmonisasikan itu lebih baik 30 menit teman-teman. Satu titik itu cukup 30 menit. Sehingga kalau 30 menit itu tidak ada namanya, semua batal. Yang namanya tonik dan sedasi itu batal. Jadi kalau 30 menit adalah karakternya mengharmonisasikan meridian tersebut. Ya. Mau miring atau Pak searah bisa tusukannya agak lurus. Kemudian berlawanan jalur meridian. Kemudian searah dengan jalur meridian. Ketika kita menggunakan titik lurus selama 30 menit, semua faktor tadi dikatakan pengaruhnya kurang. Itu Rika. Ada lagi teman-teman? Silakan kalau yang mau tanya buka.
Ada lagi? Ya sedikit Pak. Itu jarumnya kan ada yang ukuran-ukurannya Pak ya. Itu kalau misalkan Oke. kita makin dalam itu gimana Pak? Kasih Pak. Jadi gini, setiap teknik penusukan, setiap titik itu ada Mas, ada batasannya, yaitu ya, misalkan contoh ada di titik di muka, itu adalah sekitar 0,1 sampai 0,3 Jun. Jadi 0,1 sampai 0,3 kali 2,4 jempolan ya, junnya jempol ya. Jempol ini kurang lebih sekitar 2 senti ya, 2 sentian ya. Jadi ukuran jempol Mas. Jadi 0,1 tipis kan? Kemudian kalau area yang ini ada sekitar 0,5 sampai 0,8. Kalau urusan yang lebih dalam lagi sekitar 0,8 sampai 1,5 Mas. Itu. Itu ya Pak Joni ya. Maaf Jadi Pak, kita ambil contohnya ini Pak kayak di betis gitu kan, itu kan bisa dalam tuh. Kalau misalkan dalam banget, apa gimana Pak yang bagusnya? sebenarnya ada Mas. Jadi ketika titik itu kan masih di 1,5 Jun ya. 1,2. Jadi ketika dalam nggak masalah. Jadi sebenarnya nanti kalau kedalaman itu adalah, kalau dalam itu biasanya penyakit orang itu dikatakan penyakit jin. Kalau penyakitnya seperti penyakit akut tuh biasanya hanya di permukaan aja Mas, 0,1 sampai 0,3 ya. Itu Mas Joni. Ini dari Pak Doni, kelelahan karena padat aktivitas boleh diakupunturkah? Telapak tangan kanan dan dekat bahu pegel sekitar SI9, SI10 kayak kesemutan juga. Rasanya sama kayak orang udah lama nggak badminton. Lalu setelah itu main badminton lagi berdan semangat. Jadi tadi pertanyaan Pak Doni ini adalah gini, istilahnya ternyata di bahu kanan itu istilahnya rasa kesemutan. Berarti sebenarnya ketika sakit bahu tadi ada titik meridian mana? Seperti tadi, sebenarnya kalau kita mau bisa diakupuntur di LI11 dan LI4. Kalau saya sarankan itu. Nah, kalau sakit bahu teman-teman ya, sakit bahu. Ini ada kelihatan Mas di LI3 ini ya, ini ada tendon ya. Di LI3 ini ada tendon. Ketika teman-teman punya ini ada tendonnya ditekan-tekan gini aja. Insya Allah masalah bahu dan leher itu akan ringan. Ya. Dan itu juga bisa diakupuntur di GB21. Tapi kan lelah Pak, gitu kan? Nah kalau lelah itu sifatnya apa? Apakah kelelahan itu rasa nyeri atau pegel? Kalau rasa nyeri, maka bisa dilakukan misalkan kayak bekam. Kalau pegel itu lebih baik bekam air, bekam api. Karena pegel itu sifatnya yin. Kalau nyeri sifatnya panas, maka bisa menggunakan bekam cair. Jadi gitu ya. Itu Pak Doni. Oke Pak, makasih Pak. Izin Pak, ulang kalimat terakhir. Kalau pegel itu sifatnya apa Pak? Yin. Jadi kalau nyeri itu sifatnya penyakit panas atau yang atau akut. Kalau pegel itu sebenarnya penyakitnya dalam, penyakit bio. Penyakit li atau masuk ke dalam. Bukan ke organ, masih ke dalam, masih menuju organ. Ya, ya ini teman-teman sharing ya, sharing. Alhamdulillah ini 55. Saya akan sedikit mau Pak Agi ya, kemudian Pak Doni,
Bu Elvi, Bu Eni, salam ya. Bu Evi, Pak Eva, Bu Imas ya. Bu Ida, dan Pak Ivon, Pak Joni, Bu Maya, Bu Musri, Bu Nena, Bu Dewi, Om Oke, Bu Hayati, Desi. Silakan. Oke, sekarang ada pertanyaan. Ada yang ini mau nanya, silakan. Ini nyaris panas. Ya maksudnya gini, ketika panas itu sebenarnya bekamnya bekam basah, Bu. Nanti bekam air bingung ya. Sementara itu bekam basah kering dan basah aja. Ada lagi teman-teman yang mau silakan konsultasi boleh. Keluhan yang mungkin sampai ini, insya Allah kalau memang bisa kami jawab. Karena kesembuhan itu milik Allah bukan karena saya ya. Tapi minimal ada satu clue yang bisa jadi kita seorang terapis itu tidak ada yang paling, tapi ketika Allah menetapkan si individu atau seseorang yang biarpun itu pemula, tapi kalau dia diberi izin Allah untuk menyembuhkan, insya Allah. Jadi jangan ragu dan khawatir teman-teman ya. Jadi kalau praktek itu memang tidak boleh over treatment ya, atau kelebihan titik macam-macam. Tapi ketika kita yakinin tadi hanya 5 titik, itu kita gunakan dan penuh keyakinan ketika kita berdoa sama Allah untuk kesembuhan, insya Allah. Dan prakteknya memang banyak teman-teman. Ini ada Pak Evan ya. Pak Evan itu kalau udah kambuh 5 titik dewa tuh. Kayak ilmu sapu jagat ya. Ada Pak Nino ya, di sini. Dan kadang-kadang gini, ada orang, loh tadi kan ada obat batuk, titik batuk, tak tusuk kok nggak sembuh-sembuh juga. Istighfar. Solusinya pertama istighfar dulu. Silakan ada yang tanya, teman-teman. Izin, silakan Bu Evi. Silakan Bu. Bu Evi, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Assalamualaikum, Pak. Mau tanya, Waalaikumsalam. Pak, Siap, Bu Lili, silakan. kalau ada keluhan ini, Pak, yang suka ngeflek gitu saat lagi hamil, hamil muda itu, Pak. Itu berarti memang ini ya, Pak, ya? Maksudnya ada kelemahan di limpa juga ya, Pak? Ya, oke. Itu Bu Saat pertanyaannya. hamil itu gimana, Pak, terapinya, Pak? Hanya pijit-pijit aja atau di akupuntur boleh atau gimana, Pak? Bentar ya. Sebenarnya terjadi flek ya. Sebenarnya kan ini asik nih ya. Terjadi misalkan gini. Sesuatu yang ada kerontokan atau kelemahan runtuhnya energi. Itu sebenarnya fungsi limpa, teman-teman. Nah, fungsi limpa itu kan bukan berarti tadi kan orang hamil muda. Masa dia akupuntur sama pijet. Bisa rontok nanti malah nggak jadi hamil. Jadi solusinya apa? Kasih nutrisi, menguatkan fungsi limpa. Nah, limpa itu rasa manis, ya. Energi yang rasa manis maka seperti madu, gula aren. Jadi pengobatan itu kayak gula aren, kemudian dikuatkan limpa dengan kunyit atau temulawak, gitu kan. Yang arah energinya adalah untuk memperbaiki limpa dan darah. Yang tadi kan kaitan dengan darah yang turun atau mungkin rahim, prolap rahim atau tadi kalau tiga. Jadi menggunakan SP6, LI4 itu adalah kehamilan, teman-teman. Kehamilan yang sudah melewati menjelang lahir. Jadi sudah melewati 9, ya minimal 8 bulan lah ya. 8 bulan itu sudah bentuk bayi yang sudah siap lahir. Jangan sekali-kali dipijet mau masih umur 2 bulan atau 1 bulan yang baru hamil terus plek. Itu rontok, Bu. Itu solusinya kasih nutrisi aja. Ya, yang untuk menguatkan limpa yang rasanya manis. Pak, kalau tekan-tekan gitu juga nggak boleh ya, Pak, ya? Maksudnya Jangan, tekan-tekan jangan, Pak, gitu. jangan, Oh, jangan. iya. Ya, Siap, siap. nanti malah Syukran, Pak. rontok. Karena itu rahim yang posisinya nanti. Ini dari Bu Cuma Evi. Bentar ya, dari Bu Evi.
Kalau telapak kaki linu gimana titik terapinya? Linu ya. Kemudian dari bumanya ketombe parah pada anak ABG pakai titik apa ya Yisengnya? Ya. Untuk miom, Bu Miliarse, miom kista baiknya titik mana dan herbalnya apa? Oke, siap. Telapak kaki linu. Berarti telapak kaki linu itu berarti apa? Linu itu kategori apa? Dingin apa panas? Dia itu linunya Iya. nyeri Panas atau sih, Pak. bisa jadi linunya itu kayak pegel ya. Makanya tadi ketika teman-teman ketika rasa linunya itu nyeri, rasa panas, berarti sebenarnya dia butuh apa? Dia kondisi panas kan. Berarti terapinya didinginkan. Sedangkan dia sebenarnya sakitnya di kaki. Solusinya titiknya itu ada di kalau terapi dengan teknik balancing atau mirroring itu menggunakan teknik terapi di telapak tangan. Telapak tangan. Ya, Ini Mbak Yiseng, itu kadang-kadang juga sampai ke atasnya gitu. Ke atasnya tuh kayak sakit gitu kalau buat jalan gitu. ya berarti Kaki. kan seperti rasa nyeri kan Bu. Ya. Iya, Nah, iya, kalau iya betul. rasa nyeri ya, rasa nyeri. Makanya kalau rasa nyeri sebenarnya terapinya apa? Bisa didinginkan, direndam dengan air garam yang dikasih es. Hmm. Itu bisa bantu. Dirutinkan Air es. antibiotik. Ya air es kan dingin kan? Iya, iya harus di. Ibu sebenarnya dengan digini aja nggak apa-apa nih telapak ini. Ini yang telapak seperti tumit Hmm. nih. Di sini tuh Iya. seperti tumit. Ya. Makanya di sini tuh bisa dipijat-pijat. Berarti kalau titiknya itu di situ kan, berarti sebenarnya kalau sakit di kaki, telapak, berarti kalau kita lihat areanya itu area apa coba? Reproduksi atau ginjal, ya kan? Hmm. Iya, iya. Berarti kalau KI berapa? KI berapa? KI 10, Bu. KI KI 10. 10. Tadi ketika titik dewa nomor berapa kemarin? Tadi kan ada kan? Ada SP6, ya kan? Gunakan SP6, Iya, ada LR, LI4, ada iya, LR3, LI3, LR3 dan yang lain. Titik dewa bisa Bu. Bismillah gitu kan? LR3 ya Ya, bisa mungkin. LR3 bisa ya, ya, bisa ya. bisa. Hmm. Ya, oke. Terima kasih, Kemudian Sang. Bu Evi Jawabannya. ya. Oke, sekarang pertanyaan Bu Maya. Pak ketombe parah. Ketombe parah. Ketombe itu berarti hubungannya dengan kotoran pada kulit. Berarti fungsi paru dan fungsi ginjal. Ya. Tapi kaitannya ketemu ketombe munculnya ketombe itu di bukan rambutnya kan. Pasti kulit kepala kan. Ya enggak? Nah, kepala itu ketika kita mau melakukan berarti sebenarnya titiknya nanti apa? Meridian di kaki. Enggak apa-apa dengan SP tadi kan SP6 bisa, Bu. Ini saya akan jawab dominannya akan ke arah ke titik dewa ya. Ya. Jadi dengan adanya titik apa? Titik SP6 bisa, LR3 bisa. Nah, nah ketombe ini sebenarnya kategorinya lembab atau apa? Lembab atau kering? Ketika dia gatel, berarti apa? Ada ketombean tapi nggak gatel ada nggak? Eh, Ada nggak Lembab. ketombean tuh nggak gatel? Pasti gatel ya. Lembab Kemudian kan? gatel, Sebenarnya ketombe itu gatel ya? Bukan, ketombe itu karena Iya, lembab kan? gatal. lembab, Iya, gatal bisa. Lembab kan? Lembab. Berarti solusinya apa? Dikeringkan bukan? dikeringkan ya. Ya, Ya, ya kan? Energi yang sifatnya kering tadi apa? Ya. Berarti Li1, Li4 sama Li 11. 11. Nah, tadi titik Li4 sama Li4 ada kaitan dengan wajah dan ke kepala teman-teman. Ya enggak? Iya, iya. Ditambahin SP3 ya. Sorry, SP6. Atau SP6, Pak. Karena
khawatirnya ada unsur rambut, kerontokan dan yang lainnya. Yang menguasai rambut kepala siapa? Ginjal. Ginjal. Nah, meridian yang tadi berhubungan dengan ginjal, limfa, dan liver di SP6. Oke ya. Tuh. Kemudian Bu Miwilar untuk miom dan kista baiknya titik mana dan herbalnya apa? Oke, siap. Miomnya di mana? Kistanya di mana, Bu? Miom dan kista itu problemnya adalah kurang kurang energi. Energi mana? Energi di limpa. Ya, energi limpa. Jadi cilimpanya lemah biasanya. Jadi siapa yang kuasai limpa? Paru-paru. Nah, kemudian saya akan tanya, kotoran, miom, dan kista itu adalah sesuatu yang kotor yang masih belum terekstrak dengan baik. Ya. Titiknya di mana? Titiknya di SI sebenarnya teman-teman. SI. Ya, SI. Misalkan contoh, dia ada miom berarti SI itu wajib nih, sebelah sini Bu. Kelingking, biasakan diusap Bu. Diusap-usap aja insya Allah nanti coba. Yang punya miom dan kista rutin kan. Coba nanti 1 pekan diukur belum rutin, kemudian dirasakan, diukur, kemudian setelah kita sepekan rutin, pagi, siang, malam, 3 kali, usapan minimal 100 kali usapan, bagaimana perubahannya? Ketika ini ada di usus kecil, kalau di usus besar, kaki adalah kandung kemih dan kandung, kemudian lambung. Nah, titik kelembaban sebenarnya di ST40. Maka di kaki sisi luar, teman-teman. Ya. Kalau saya menyarankan adalah karena kista dan miom itu terjadi pada organ berongga. Nggak mungkin organ padat. Maka solusinya adalah memberikan C. Misalkan contoh Li4, Li11 itu sebagai energi C. Karena apa? Karena dia meningkatkan energi C-nya. Di samping kita rutinkan ini, melakukan memanaskan fungsi usus kecil di dalam ekstrak, memisahkan esensi murni tidak murni. Ya, tuh. Kemudian ada pertanyaan, ya Bu Miliarsi ya, bisa dipahamin Bu? Siap, Herbalnya Mas. apa? Herbalnya apa, gitu ya? Herbalnya itu sebenarnya ketika dia itu plekma, sebenarnya sifatnya dia lembab. Herbal dia sakit karena lembab. Dan dia seperti istilahnya, nah solusinya apa? Dikasih panas Bu. Misalkan contoh kayak karakteristiknya kasih asam ya. Herbal yang sifatnya asam ya, itu seperti vibrasi. Goyak-goyak. Ditambahin asin dikit sama pedas dan ini. Ya, manis ada energi, dikasih asam dan pedas. Rutinkan aja Bu, nggak apa-apa. Herbalnya makanan aja yang karakteristiknya itu, tapi balancingnya. Pak Joni, ada pantang untuk aku puntur titik dewa Pak. Sementara itu untuk hamil muda, pantangannya Mas ya, itu jangan dilakukan di Li4, SP6, itu jangan. Ya, yang tadi ya. Maaf Pak, lipoma dan benjolan lemak di bawah ketiak itu sumber sakitnya samakah? Lipoma dan benjolan lemak di bawah ketiak itu sumber sakitnya sebenarnya sama Pak Aki. Ya, dominannya benjolan dan lipoma itu adalah karena energi limpa kelemah. Ya. Coba nanti yang Pak Agi terus sebelumnya tadi coba ya tadi yang saya sarankan di apa di ini kelingking susah. Kalau musuhnya nusuknya rada meleset nggak tepat, apa ada efek banyak? Siap, teman-teman.
sebenarnya ada namanya titik alami ya. Jadi teman-teman ketika sudah tahu patokannya titik, kemudian tolong diraba dulu sebelum ditusuk. Biasanya titik akupuntur itu titiknya adalah agak cekung, agak masuk, agak lembah, ya, agak di titiknya seperti lembah, Bu. Misalkan contoh ini saya nusuk di LI2 ya. LI2 itu pasti agak lembah nih. Kalau saya raba itu turun dia, terus ada naik. Nah, titik pas turun itu kita tusuk. Sama. LI3 juga sama, LI4 juga sama, dan yang lain. Jadi titik yang benar itu posisinya lembah. Ada cekungan. Kenapa? Di titik lembah ini, makanya ketika ada air, biasanya akan kotoran itu ada di lembah. Lembah. Ya. Di lembah itulah banyak kotoran. Maka kalau orang pijat itu kalau ada merengkel-merengkel atau meringkil-meringkil itu ya itu. Biasanya di lembah. Itu Bu, nggak usah khawatir. Kalau bisa hindarin ada pembuluh darah kecil ya. Oke. Sakit Bu Sri Mulyana, sakit di sikut atau siku bagian dalam, bolehkah di jarum? Titik mana Bu? Apakah di LI, di PC, atau di HT, atau di SI? Tidak apa-apa, itu titik H. Ya kalau itu sakit, ya sebenarnya bisa dilakukan tepuk-tepuk dulu. Sifatnya apa? Sakitnya seperti apa ya teman-teman? Sebenarnya saya akan membedakan teman-teman tuh dia sakit rasa nyeri atau dia itu sakitnya pegel atau dalam atau sudah nggak merasakan sakit sebenarnya sakit tapi terjadi nah itulah bedanya kalau nyeri padahal itu sakitnya akut. Nah solusinya apa? Ditepuk-tepuk gitu ya. Kalau sudah dalam berarti diguyur tapi pelan-pelan ya, seperti itu. Gerakannya guyur adalah berlawanan dengan jarum jam. Udah saya laksanakan untuk apa di itu pijat, Hmm. tapi masih itu aja, Isang. Masih sakit kalau malam itu rasanya kayak kesemutan gitu, tidurnya kurang gitu, sampai sampai ujung jari. Ibu lutut ditekan nggak? Lutut enggak? Nggak. Ya coba ibu Hmm. kan sakit di siku ya, coba di lututnya Iya. bersilangan ya. Oh, Jadi iya. biasakan teman-teman untuk biasanya semakin kita berumur ya. Jadi penyakit yang akan terjadi adalah tubuh kita kekurangan cairan. Jadi reproduksi ginjal itu akan cairan ginjal itu berkurang sehingga penyakit semakin berumur biasanya penyakit rematik, osteoporosis atau rasa nyeri pada persendian. Maka solusinya adalah teman-teman membiasakan makanan yang mengandung energi atau nutrisi ke ginjal, cair ginjal. Yaitu seperti contoh rebusan, misalkan contoh kedelai hitam, kemudian rebusan air jamur hitam, ya, jamur kuping contohnya. Kemudian seperti anggur gitu ya. Ya itu nutrisi ginjal. Ya. Nah, kemudian selain nutrisi, kita harus membiasakan memberikan suatu memperlancar cairan darah, cairan peredaran darah pada cairan itu melakukan penepukan atau pengusapan di siku dan pergelangan. Ya. Jadi saya mempunyai teknik yaitu ya ini teknik yang sebenarnya belum di launching tapi sudah selalu dikasih solusi. Jadi seperti di pergelangan itu saya biasanya saya usap-usap saya ini karena ini ya. Kemudian ketika di punggung telapak kaki atau tangan saya biasanya saya usap-usap. Kemudian di siku itu seperti kita tepuk-tepuk. Misalkan contoh teman-teman sakit lutut, ini bisa diginiin ya. Mudah-mudahan mempengaruhi lutut itu nyaman. Sebenarnya itu tujuannya apa? Untuk memanggil cairan itu naik ke situ. Jadi tekniknya itu ketika saya dulu ngeliatin, ketika saya mau menjalankan kapal-kapalan di sungai itu, supaya kapalnya jalan itu saya tepuk-tepuk airnya. Ya, logika saya begitu. Dan alhamdulillah mulailah ada suatu khususnya lakukan setelah bangun tidur sebelum kita berjalan dan yang lain lakukan teknik itu supaya kita ketika bangun nanti ada kekuatan yang ada mengalir pada
persendian. Kalau ada kista dan polip di DB itu karena apa ya? Nah, tadi ini terjawab ya, bahwa sebenarnya adanya kista atau benjolan atau sesuatu daging yang tumbuh itu akan selalu ada di jalur organ berungga atau jalur organ distribusi. Organ itu apa saja? Lambung, usus besar, usus kecil, kandung empedu, dan kandung kemih. Nah, solusinya apa teman-teman? Solusinya adalah memperlancar energi pada saat itu. Silakan ditusuk sifatnya logam, titik logam, yaitu titik Cing dan titik Su. Ya, karena Bu Dini ini sudah belajar akupuntur, ya saya jawab. Jadi titik Cing, titik logam, ya, titik logam itu lakat, katla ya. Kalau usus, berarti kalau yang ini titik, misalkan GB 44 Bu. GB 44 silakan tusuk. Itu logam. Ya. Kemudian ya titik inilah selesai insya Allah. Kemudian tadi jangan lupa yang tadi gosok-gosok kaki yang sebelah kiri ya, jalur meridian. Kemudian jerawat parah dan gatal pada tangan serta kaki. Tadi LI berapa? LI 11 sama LI 4. Kulit itu biasanya penyakit karena paru-paru. Misalnya gitu. Kurang energi. Ya. Maka LI 4, LI 11 tadi pakai titik dewa Bu. Coba Bu, lakukan rutin 3 hari sekali. Nanti bagaimana perkembangannya teman-teman. Kalau jerawat biasanya jerawat parah di muka ya Bu. Kalau muka biasanya kita perbaiki di ST36. Biasa di istilahnya di ST25 ya. Titik pencernaan. Kalau saya pakai lebih baik pakai SP4. SP4 ya. SP4 itu titik kemarin sudah saya jelaskan itu adalah titik Chongmai. Ya. Chongmai. Ya. Titik Chongmai. Ya, terima kasih teman-teman. Waktu sudah malam, sudah jam 10. Ya, maaf, penyampaian saya lumayan cepat. Saya merasakan cepat. Apabila teman-teman nanti kurang ini, bisa diskusi di grup. Insya Allah kami akan respon. Ya. Dan apabila nanti teman-teman di dalam grup saya gini, di sini sudah banyak pakar ya, banyak senior yang sudah banyak belajar, sehingga di grup itu jangan saya aja. Tidak apa teman-teman, Bapak, Ibu, saya yakin berpendapat. Kenapa? Jadi ketika kita itu mendapat amanah ilmu, maka kewajiban kita adalah menyampaikan teman-teman. Biarpun itu hanya satu kalimat. Ya, menurut saya ini nggak apa-apa. Dan itu memberikan perspektif baru atau sudut pandang baru untuk meningkatkan pemahaman kita. Jadi ketika di grup itu bukan peran saya untuk memberi jawaban, tapi bagi teman yang punya pengalaman, tolong share. Insya Allah saya pun akan jawab. Dan saya jawabnya pun mungkin insya Allah akan saya arahkan untuk dipahamkan. Bukan, misalkan saya ditanyain tadi, herbalnya apa? Saya nggak jawab herbalnya. Tapi yang saya jawab apa? Herbal punya karakter yang seperti ini. Arah energinya ke apa? Ya. Jadi pemahaman dasar dari ilmu teori Xinjiang kanan, kiri, atas, bawah, perempuan, laki, panas, dingin, kendor, kenceng, dan yang lainnya itu adalah Xinjiang. Kemudian dikombinasikan dengan faktor 5 unsur. Bahwa di dalam tubuh kita itu banyak elemen. Ada elemen tanah, api, karakteristik api, marah, ya. Kemudian elemen kayu, goyang-goyang karena angin, ya kan? Karena angin, tanah, kelembabannya, ya kan? Kemudian misalnya logam, rasa kaku dan emosi yang itu, air, ya. Banyak. Jadi kita harus belajar dengan karakter 5 elemen itu. Bayangkan Bapak itu logam itu kayak gitu ya karakteristiknya ya.
Ya, kalau dipukul ting gitu kan. Jadi kalau orang logam itu ketika disinggung langsung karakteristiknya langsung kayak langsung melawan. Dan banyak kembalikan ke alam. Jadi TCM atau pengobatan ini, pengobatan tradisionalnya arahnya sebenarnya disinkronkan dengan alam semesta ini. Pergerakan alam semesta. Karena waktu sudah dan saya mohon maaf apabila teman-teman saya tidak bisa menjawab satu persatu dan apabila ada sesuatu yang kurang itu karena kekurangan saya dalam ilmu dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan barokahnya ya. Maka pembelajaran untuk malam hari ini kita tutup. Saya serahkan dari Bu Ratna. Saya tutup secara pribadi saya ucapkan akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan saya serahkan pada Bu Ratna. Masih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Terima kasih, Pembelajaran Sen. malam ini luar biasa. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat pada malam hari ini. Dan tetap semangat dalam belajar dan tak lelah untuk merajaah apa yang telah kita pelajari. Karena waktu sudah malam, sudah waktunya kita istirahat. Selamat beristirahat semuanya. Semoga Allah bangunkan kita esok hari dengan keadaan sehat walafiat. Sehingga kita Amin. bisa beraktivitas, Amin. beribadah dengan lancar. Saya selaku moderator Amin. mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Syukran. teman-teman, semoga kasih, Allah ridhoi dan Sen. barokai Mohon kita. maaf batin Kita tutup semuanya. ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.